Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ini adalah nasihat yang datang bagi setiap kita hari ini. Dikatakan bahwa kita yang kuat, ya kuat dalam hal apa ini? Kuat dalam segala hal. Ya, mungkin engkau kuat secara keuangan, maka engkau harus wajib menanggung mereka yang berkekurangan. Yang Tuhan gerakkan siapapun yang engkau temui. Ya, kalau kita hari-hari ini kuat dalam hal iman, maka kita juga harus menguatkan orang-orang yang tidak kuat di dalam iman. Kalau kita kuat di dalam hal apa? Kekuatan fisik, maka kita juga harus membantu atau melayani orang-orang yang sedang mengalami kelemahan fisik. Kita yang kuat di dalam hal apa, saudara? Di dalam hal mungkin kita memiliki jabatan, kita memiliki pekerjaan lebih baik, maka kita juga wajib menolong, membantu mereka yang lemah secara pekerjaan dan lain sebagainya. Firman ini berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ya, jangan mencari kesenangan diri kita sendiri. Yang namanya diri kita ini, kalau mau dibilang cari kepuasan, kesenangan, itu pasti nggak akan ada habisnya. Karena namanya keinginan manusia, itu tidak akan pernah ada puasnya. Ya, dan kita tidak boleh hanya terus mencari kesenangan kita sendiri. Ya, kita mencari apa yang kita mau untuk diri kita. Ya, dalam keluarga pokoknya kita yang harus menang dimanapun kita berada. Kita yang harus mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Bahkan bukan hanya itu. Ya, dalam memperoleh keinginan-keinginan daging, keinginan fisik. Ya, bagi saudara yang setiap bulan misalnya harus beli tas baru, harus beli baju baru. Semua untuk kepentingan diri sendiri, hati-hati. Itu bisa menjadi berhala, saudara, ya. Orang-orang yang hanya mencari kepentingan diri sendiri itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kita diberikan sesuatu yang lebih daripada orang lain, maka Tuhan mau kita ini menanggung orang-orang yang lebih lemah dari kita. Bahkan kita harus menjadi orang yang menopang orang lain. Tetapi itu semua bisa terjadi hanya ketika kita ini, ya, mau menjadi orang yang memikirkan kepentingan orang lain. Selama kita ini hanya menjadi orang yang egois, memikirkan kesenangan kita sendiri, ya, maka kita tidak akan pernah mungkin hidup bisa menjadi berkat. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita semua boleh menjadi berkat di dalam hidup kita, saudara. Tetapi ya itu tadi yang saya katakan, selama kita hanya sibuk mencari kesenangan diri sendiri, mencari kemauan diri sendiri, maka ya itu tidak akan pernah membawa kepuasan bagi jiwa kita. Ya, dikatakan di sana, ya, kita harus menanggung yang lemah kalau kita ini kuat, dan kita tidak boleh mencari kesenangan diri kita sendiri. Kedagingan kita harus belajar menyangkal daging, kita harus belajar menyalibkan daging supaya kita ini bisa berkenan kepada Tuhan. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita, kata firman Tuhan, ya, demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi setiap kita, saudara, kita mulai dari keluarga terlebih dahulu dalam kehidupan berumah tangga, sebagai istri, sebagai suami mungkin kita, atau sebagai anak-anak. Ya, ayat ini berkata, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita terlebih dahulu, ya, untuk kebaikan orang itu dan untuk membangun orang itu. Jadi dimanapun kita berada, mari kita belajar menjadi orang-orang yang mengutamakan kesenangan orang lain dulu baru kesenangan kita. Ya, memang ini sulit, saudara, tetapi sebagai orang percaya kita harus sampai pada level itu agar hidup kita ini bisa berkenan. Ya, kita harus mencari kesenangan orang lain loh, kata ayat ini, firman Tuhan berkata. Ya, makanya Yesus berkata, ya, dua hukum yang terutama di dalam firman Tuhan itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang tidak kalah penting adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kita harus memandang orang lain itu seperti diri kita sendiri supaya kita bisa mengasihi dia. Karena itu ayat ini berkata, ya,
Kita harus mencari kesenangan sesama kita terlebih dahulu, itu demi kebaikan orang itu dan kita untuk membangunnya, saudara. Makanya kita belajar mempraktekkan ini dimulai dari rumah tangga dulu. Ya, sebagai istri, mari kita mencari kesenangan orang lain dulu, baru kesenangan kita. Ya, kita harus mengutamakan orang-orang di rumah terlebih dahulu. Sebagai suami pun mari kita berlomba-lomba untuk mencari kesenangan orang lain dulu, istri dan anak-anak kita. Baru kita memikirkan kesenangan kita. Sebagai anak pun kita harus berusaha mengabaikan segala kesenangan kita dan mencari kesenangan orang lain dulu, orang tua kita di dalam rumah. Ya, saudara, saya percaya kalau ini semua ada dalam diri kita, kalau ini semua kita sungguh-sungguh melakukannya dengan kasih yang tertuju kepada Kristus, maka pasti akan menjadi luar biasa. Jadi hari ini saudara, kalau kita dibuat tidak senang, kita dibuat tidak berbahagia, tidak apa-apa. Ya, firman Tuhan berkata, cari kesenangan orang lain dulu baru kesenangan kita. Ayat 3 berkata, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Ya, Yesus tidak mencari kesenangannya sendiri. Dia mencari kesenangan umatnya, kesenangan Bapaknya. Dia turun ke dalam dunia, melakukan kehendak Bapaknya untuk menebus setiap saudara dan saya. Dia yang adalah Tuhan. Ya, dia turun ke dalam umatnya sendiri, dia turun ke dalam dunia ciptaannya sendiri. Untuk apa, saudara? Untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita, untuk menebus kita semua dari dosa. Yesus tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Ya, jadi dia dihina, dia difitnah, dia diabaikan, dia dicerca, dia dimaki, tapi Yesus tetap rela melakukan semua itu. Kenapa, saudara? Karena dia melakukannya bagi saudara dan saya. Dia memikirkan kita terlebih dahulu, memikirkan kesenangan kita dulu, baru dia memikirkan kesenangannya. Karena itu dikatakan, sebab segala sesuatu, ayat 4, yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ya, dikatakan di sini, semua itu dituliskan dalam firman Tuhan. Kenapa? Kisah-kisah bangsa Israel, kisah perjalanan Tuhan Yesus ada dalam Alkitab ditulis, saudara. Untuk apa? Untuk menjadi pelajaran bagi saudara dan saya. Kita dapat mengambil banyak hikmah di dalamnya. Seperti di doa malam kita selalu belajar tentang kehidupan bangsa Israel. Ya, saya percaya kita bisa belajar banyak hal dari kehidupan mereka, saudara, lewat firman Tuhan yang sudah ditulis di dalam Alkitab. Supaya apa? Supaya tujuannya satu, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci.